Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Priyansyah. Di sini saya akan kembali membahas tentang habitus, tetapi saya akan menambahkan masalah di dalamnya, yaitu habitus buruh pabrik dalam mempertahankan hidup di masa pandemi yang bertepatan di Desa Muning, Madiun. Yang pertama saya akan bahas adalah identifikasi masalah. Saya mengambil kasus ini karena banyak keresahan yang dialami oleh para kaum pekerja buruh di daerah tersebut. Karena adanya pandemi COVID ini, pemerintah menerapkan sistem kerja di dalam rumah atau work from home yang dimana tidak boleh bekerja di dalam kantor ataupun keluar rumah. Karena kebijakan ini, banyak perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan karena produksinya yang berkurang, sehingga mau tidak mau harus ada pemecatan kepada para pekerjanya. Pemecatan ini dilakukan karena para pengusaha tidak mampu membayar gaji para buruhnya karena pandemik yang membuat semua bidang ekonomi menurun. Selain itu, di setiap pabrik juga mempunyai banyak pekerja buruh yang sedang bekerja sana. Oleh karena itu harus mengambil suatu keputusan untuk memecat para anggota pekerjanya untuk mengurangi pekerjanya agar bisa memaksimalkan penurunan yang terjadi di dalam pandemi ini. Oleh karena itu, buruh pabrik berjuang bagaimana mereka bisa melakukan strategi bertahan hidup selama pandemi ini dengan biaya yang pas-pasan serta bagaimana mereka bisa memberi makan anak dan pasangannya tersebut. Yang selanjutnya adalah pengertian dari buruh pabrik itu sendiri. Definisi buruh banyak dikemukakan dengan rumusan yang berbeda-beda. Meskipun mengandung maksud yang sama, untuk memperoleh pengertian yang lebih luas dari buruh pabrik itu sendiri, maka penulis mengemukakan definisi ini dari beberapa ahli. Buruh adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau biasa yang disebut oleh masyarakat adalah majikan, yang dimana dalamnya dengan menerapkan prinsip menerima upah dengan sekaligus mengesampingkan persoalan antara pekerjaan bebas dan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan mengesampingkan pula persoalan antara pekerjaan dan pekerja. Bedanya, buruh pabrik adalah buruh yang bekerja di dalam sistem pabrik yang dimana pabrik itu di dalamnya memproduksi suatu bahan pangan atau sandang yang dikerjakan oleh buruh itu sendiri. Lalu, yang berikutnya adalah strategi bertahan hidup. Manusia merupakan makhluk yang selalu merasakan kurang dalam memenuhi keinginannya. Rasa kurang puas akan yang didapat itu sudah merupakan salah satu naluri hidup dalam manusia. Seperti yang dialami oleh seorang buruh, buruh merupakan pekerja rendahan yang hanya menerima upah minimum saja. Walaupun dengan menerima upah itu, buruh merasa kurang puas akan pendapatannya. Kurangnya pendapatan yang diperoleh buruh ini terkadang kurang untuk hidup dalam 1 bulan atau bahkan lebih agar bisa menghidupi keluarganya serta anak-anaknya sekolah. Maka dengan pendapatan yang minim tersebut, buruh berusaha mengatur strategi bertahan hidupnya. Strategi bertahan hidup atau yang dikenal pula dengan coping strategis merupakan suatu cara untuk mengatasi kesulitan dalam hidup. Strategi bertahan hidup menurut Neil dan String, strategi bertahan hidup merupakan rangkaian tindakan sadar yang dipilih oleh individu dan rumah tangga yang miskin secara sosial ekonomi. Dengan strategi ini, seorang individu berusaha untuk menambah penghasilan lewat pemanfaatan sumber-sumber lain ataupun mengurangi pengeluaran lewat pengurangan kuantitas dan kualitas barang atau jasa. Lalu, pada slide ini, saya akan sedikit menjelaskan habitus yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Konsep habitus menurut Bourdieu merupakan sebuah pembatinan nilai-nilai sosial budaya yang beragam dan rasa permainannya melahirkan bermacam gerakan yang disesuaikan dengan permainan yang sedang dilakukan. Habitus sendiri merupakan hasil internalisasi struktur dunia sosial atau struktur yang dibatinkan atau diresahkan. Kemudian, habitus melihat agen bukanlah individu yang bebas. Habitus erat kaitannya juga dengan field karena praktik-praktik atau tindakan agen merupakan habitus field tadi sehingga terciptalah habitus yang dipahami sebagai aksi budaya. Habitus dapat bertahan lama namun dapat juga berubah seiring waktu. Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh kehidupan sosial yang artinya habitus sebagai struktur yang menstrukturkan sosial dan juga habitus sebagai struktur yang terstruktur. Lalu, habitus bekerja di bawah kesadaran dan bahasa aktor dan di luar jangkauan pengawasan dan kontrol introspeksi kehendak. Lalu, pada pembahasan terakhir ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang keterkaitan teori dengan kasus yang saya ambil. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh buruh dalam melakukan strategi bertahan hidup dipelajari dari tempat mereka tinggal. Habitus buruh ini dipengaruhi dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya sebagai buruh pabrik.
Pengaruh dari dalam dirinya sendiri biasanya berupa keinginan buruh menggunakan modal dalam mempertahankan hidupnya, dalam artian ingin menggunakan modal yang mereka punyai dalam bertahan hidup. Selain itu, adanya peran berpikir untuk melakukan sebuah tindakan dalam mempertahankan hidupnya. Misalnya nih, berupa kebiasaan buruh dalam menggunakan modal sosial, yaitu selalu minta bantuan jaringan atau relasinya dalam mengatasi masalah untuk bertahan hidup. Menurut Borju, untuk melakukan strategi bertahan hidup, itu buruh pabrik melakukan hubungan sosial dengan menginternalisasikan yang mereka gunakan untuk mempersepsikan, memahami, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial dengan memanfaatkan modal yang mereka miliki untuk menghasilkan praktik di lingkungan sosialnya yang dirumuskan Borju dengan persamaan habitus X modal plus arena sama dengan praktik. Karena adanya pandemi ini juga membuat para buruh pabrik saling berlomba-lomba untuk menggunakan modal sosial yang berupa jaringan atau relasi tersebut agar mereka dapat dipertahankan dalam pabrik itu. Karena dalam satu pabrik terdapat banyak jumlah buruh yang bekerja di sana, sehingga buruh-buruh pabrik tersebut berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian dari para majikannya agar mereka bisa dipertahankan di dalam pabrik itu sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena memang dalam pandemi ini semua pekerjaan itu sangat sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu, buruh mau tidak mau harus menggunakan jaringan sosial mereka agar bisa mempertahankan mereka sendiri untuk berada di dalam pabrik itu sendiri. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.